Halo, hari ini kita akan belajar mengenai bidang miring dan katrol. Bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaannya. Atau misalnya, contohnya kita taruh aja papan seperti itu pada ketinggian tertentu, maka dia nanti akan membuat benda yang kita pindahkan itu lebih ringan dibanding naik langsung ke atas, lebih ringan kalau didorong ke sana sepanjang S. Bidang miring ini bisa ditemukan di yang pertama, bagian tajam dari mata pisau atau mata pisau itu sendiri. Semakin tajam maka semakin kecil gaya tekan yang perlu dilakukan untuk misalkan memotong wortel. Demikian juga dengan baji atau mata kapak, sama prinsipnya. Kemudian jalan miring memutar di pegunungan, semakin landai artinya nggak semakin curam gitu, maka gaya dorong mesin yang dibutuhkan akan semakin kecil. Tapi jarak tempuhnya menjadi semakin jauh, makanya dibuat berkelok-kelok dan naik pelan-pelan. Prinsip yang sama juga dipakai untuk skrup ya. Nah, kalau yang modelnya kayak gini dan seperti ini. Untuk yang A ini lebih mudah dipasang, tapi juga muternya lebih lama, tapi lebih ringan dibandingkan yang B. Untuk bidang miring, keuntungan mekanis adalah panjang bidang miring dibagi ketinggian bidang miring. Di mana untuk rumus gayanya tetap sama seperti sebelumnya, yaitu gaya kuasa adalah berat dibagi keuntungan mekanis, atau secara matematis F kali S sama dengan W kali H, dengan S panjang bidang miring, hanya ketinggian, W ini adalah berat ya, bukan massa, berat daripada bebannya, dan F itulah gaya kuasa. Nah, di sini ada katrol tunggal tetap atau katrol tetap gitu ya. Bentuknya seperti ini, mungkin kalian pernah lihat di tempat lain, misalnya di sumur timba atau tiang bendera. Itu yang modelnya seperti ini, dari satu ya. Dan yang seperti ini itu keuntungan mekanisnya satu, artinya tidak memberikan keringanan gaya, tapi tetap lebih mudah. Nah, yang model ini adalah katrol bergerak atau katrol bebas. Modelnya seperti ini, ketika kita gunakan, ini akan ikut naik ya, katrolnya akan ikut naik. Dan ini model kayak gini KM-nya 2. Jadi nanti kalau ada yang model-model gabungan katrol, tapi ditariknya seperti ini KM-nya dihitung. Jadi takal adalah rangkaian dari dua atau lebih katrol, keuntungan mekanisnya ditentukan dengan menghitung ruas tali yang aktif menopang. Tidak termasuk bagian yang ditarik. Maksudnya ini ya, tidak termasuk ya. Tapi ini untuk yang model katrolnya tetap kayak gini. Jadi yang dihitung cuman satu 2 ruas tali yang menopang beban satu dan 2. Ini kan berarti satu 2 3, maka KM-nya 3. Tapi kalau misalnya nanti bagian penariknya adalah katrol bebas, itu harus dihitung. Takal atau sistem katrol ditemukan di sistem lift, peralatan fitness, atau sistem pengangkutan berat yang lainnya. Oke, kita sampai ke latihan soal ya. Perhatikan gambar aktivitas di bawah. Ini adalah orang menaiki tangga. Kalau menaiki tangga, ini pasti yang dimaksudkan adalah ini adalah pesawat sederhana bidang miring. Semua pernyataan terkait prinsip bidang miring ini benar, kecuali berarti yang bukan. Mengurangi jarak tempuh, ini aja udah keliru ya. Dan berat badan. Berat beban, bukan berat badan. Berat bebannya berkurang. Oh, bukan ya. Kuasanya jadi kurang. Berarti ini salah banget ya. Sekalian cek yang B, walaupun jawabannya yang A. Mengurangi gaya kuasa yang diperlukan, betul. Memperbesar keuntungan mekanis, iya. Menambah jarak tempuh, iya, inilah resikonya. Memang dia gaya kuasanya jadi kecil, tapi jarak tempuhnya nambah. Soal nomor 2 berikut adalah alat-alat yang memanfaatkan prinsip bidang miring. Ada jungkat-jungkit, ini tuh tuas satu ya, tuas satu. Perosotan, iya betul, bidang miring BM aja ya. Alat timbang itu tuas satu. Tangga, eskalator, skrup, nah ini betul, ini bidang miring semuanya. Berarti jawabannya yang B ya. Alat fitness, tiang bendera. Nah, tiangnya bendera itu mungkin maksud soalnya adalah di atas tiang bendera itu biasanya ada katrol tunggal gitu ya. Mesin peti kemas itu katrol berarti. Berarti kemungkinan besar di sini adalah yang dimaksud adalah katrol atau takal. Skrup bidang miring, paku bidang miring juga. Lalif itu adalah katrol lagi balik ya. Oke.
Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Oke, di sini kita lihat nggak ada bidang miring. Berarti tidak ada keuntungan mekanis ya. Keuntungan mekanisnya tidak ada. Berarti apa? 0 ya, karena tidak ada. Sedangkan di 2, keuntungan mekanis adalah panjang bidang miring dibagi ketinggian. Panjangnya adalah 2H, ketinggiannya H, berarti keuntungannya 2. Di sini keuntungan mekanisnya untuk nomor 3, panjangnya 3, tingginya H. 3H dibagi H jadinya 3. Kemudian ini katrol tunggal, berarti ini KM-nya 1. Sementara yang di sini KM-nya adalah 2H bagi H, berarti 2 ya. Nah, kalau ada 2 alat gini dikalikan. 1 kali 2, 2. Berarti keuntungan mekanis pada gambar 4. Oh, kita disuruh cari 4 doang. Tapi karena ini nomor berikutnya itu ada, ya nggak apa-apa kita bahas dulu. Atau kita pakai gitu ya. Jadi pokoknya diingat KM yang paling besar itu ternyata yang 3 ya, gambar 3. Keuntungan mekanis pada gambar 4 adalah 2. Oke, kita lanjut ke nomor yang tadi. Ya, gaya kuasa terkecil. Nah, gaya kuasa terkecil ini artinya adalah harus ambil yang KM terbesar. Nah, KM terbesar sudah kita hitung tadi, ada di gambar 3. Nah, pembahasannya yang tadi. Soal nomor 5. Di sini ada bidang miring sepanjang 2 meter, tapi di sini satuannya beda dengan tingginya. Maka meter jadiin senti saja, turun 2. Berarti kali 100, 200 cm biar sama. Beratnya 160, besar gaya kuasa. Oke, saya langsung saja pakai rumus F sama dengan W dibagi KM. Mungkin KM dulu biar lengkap. Panjang bidang miring dibagi ketinggiannya. Berarti 200 cm. Kita bagi dengan 50 cm. Coret, sentinya coret. Nolnya 20 bagi 5 adalah 4. Kemudian W-nya 160 Newton. Dibagi keuntungan mekanisnya 4. Ketemulah 40 Newton. Soal nomor 6, perhatikan gambar di bawah ini. Oh, bukan beban. Nah, jika beban yang masanya 15 kg, ini bisa kita ubah. Karena masanya kilogram, 15 kg kita ubah menjadi berat ya. Karena berat adalah massa dikalikan percepatan gravitasi, berarti 15 kg dikalikan 10 Newton per kilogram sama dengan 150 Newton. Berarti W-nya ini 150 Newton. Tapi ini tumbuk-tumbuk ya, berarti kita harus ambil dulu. Nah, seperti ini ya. Berarti kalau sini 1 meter, ini berarti dikurangi 1 meter juga. Sehingga realnya inilah 3, dan ini sampai sini adalah 4. 3, 4. Nah, bidang miringnya ketahuan. Itu pakai Pitagoras ya, aturan Pitagoras saja. Anggap aja ini S, tadi di sinilah 3, di sini 4. Cara nyarinya adalah gini. S kuadrat itu adalah penjumlahan kuadrat dari 2 bilangan ini. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 9 tambah 16. Sehingga S kuadratnya sama dengan 25, itu baru S kuadrat. Berapa kali berapa? Ketemunya 25, angkanya sama. Tentunya adalah akar 25, yaitu 5. Berarti ini adalah 5 meter. Besar gaya kuasa yang dibutuhkan. Kita cari dulu keuntungan mekanisnya saja ya. Panjang bidang miring dibagi ketinggiannya. Berarti 5 meter dibagi ketinggiannya 3, bukan 4 ya. Oke, F sama dengan W dibagi KM. W-nya, ingat sudah diubah menjadi Newton ya. Dibagi 5 per 3. Atau sama aja dengan 150 kali 3 per 5. 15 bagi 5 dapat 3. 30 kali 3 berarti 90 Newton.
Ya, kita diminta untuk perhatikan 5 gambar katrol ini atau sistem katrol untuk soal nomor 7 dan nomor 8. Oke, dari sini aja kita kemungkinan besar karena tidak ada masanya kita disuruh nyari KM-nya. Nah, keuntungan mekanis katrol tunggal gini, katrol tetap ini 1. KM-nya 1. Kalau katrol tunggal bergerak gini 2. Kalau sistem lihat yang nopang 1 dan 2. Berarti ini 2. Nah, ini juga sama 1, 2. Nah, ini juga ikut nopang ya, ikut nopang beban secara langsung. Berarti ini 3. Ya, ingat ini beda dengan yang tetap gini. Nah, kalau ini 1, 2, 3 juga. Pasangan katrol yang memiliki nilai keuntungan mekanis sama adalah jawabannya adalah BC dan DE. BC nggak ada, berarti hanya DE. Ingat jawabannya ya, 1, 2, 2, 3, 3. Sebuah beban dengan berat 120 Newton ada nih dengan kontrol C dan E. Tadi ini KM-nya 2 ya. Dan yang E tadi KM-nya 3. Maka selisih gaya kuasa antara keduanya. Oke. Gaya kuasa yang C berarti berat beban dibagi KM-nya yang C ya. 120 Newton kita bagi dengan 2. Berarti ketemunya adalah 60 Newton. Sedangkan gaya kuasa yang E itu adalah berat beban dibagi KM-nya yang E juga. Berarti 120 Newton kita bagi dengan 3 adalah 40 Newton. Berapakah selisih gaya kuasa ini dikurangkan 60 kurang 40? Selisihnya tentunya adalah 20 Newton. Nomor 9. Besar beban F adalah karena dia menarik dengan gaya 80 Newton, dia pakai sistem katrol yang penopangnya ada 1, 2, 3, 4. KM-nya 4, berat beban adalah F kali KM. Ini adalah perubahan dari yang KM sama dengan W per F, cuman dipindah posisi aja pakai segitiga. Sehingga F-nya ini 80 Newton dikalikan KM-nya ada 4 ruas tali yang menopang beban. 320 Newton. Ini jawabannya dan soal terakhir di video kali ini. Nomor 10, besar gaya kuasa. Nah, ini jelas ya, kita lakukan hal yang sama. Berapa ruas tali yang nopang? 1, 2. Ini tali juga 3, 4, 5. Ini nggak dihitung ya. Berarti KM-nya 5. F sama dengan W dibagi KM. W-nya 360 Newton dibagi 1, 2, 3, 4, 5 bagi 5. Berarti 72 Newton.